Anda adalah apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Hak istimewa seumur hidup adalah menjadi diri Anda yang sebenarnya. Di mana cinta mengatur, tidak ada keinginan untuk berkuasa, dan di mana kekuatan mendominasi, cinta itu kurang. Yang satu adalah bayangan dari yang lainnya. Berpikir itu sulit, itulah sebabnya kebanyakan orang menilai. Bahkan hidup bahagia pun tidak bisa tanpa ukuran kegelapan, dan kata bahagia akan kehilangan artinya jika tidak diimbangi dengan kesedihan. Tidak ada yang memiliki pengaruh yang lebih kuat secara psikologis terhadap lingkungan mereka dan terutama pada anak-anak mereka daripada kehidupan orang tua yang tidak ditinggali. Kapasitas untuk berpikir terarah saya sebut intelek, kapasitas untuk berpikir pasif atau tidak terarah yang saya sebut intuisi intelektual. Segala sesuatu yang mengganggu kita tentang orang lain dapat mengarah pada pemahaman tentang diri kita sendiri. Mengajukan pertanyaan yang tepat sudah merupakan setengah dari solusi sebuah masalah. Kita tidak boleh berpura-pura memahami dunia hanya dengan intelek, kita memahaminya sama seperti perasaan. Oleh karena itu, penilaian akal, paling banter, hanya sebagian dari kebenaran, dan harus, jika jujur, juga memahami kekurangannya. Pertemuan dua kepribadian seperti kontak dua zat kimia, jika ada reaksi, keduanya berubah. Visi Anda akan menjadi jelas hanya jika Anda dapat melihat ke dalam hati Anda sendiri. Siapa yang melihat keluar, mimpi, yang melihat ke dalam, bangun. Saya bukanlah apa yang terjadi pada saya adalah apa yang saya pilih untuk menjadi. Mengetahui kegelapan Anda sendiri adalah metode terbaik untuk menghadapi kegelapan orang lain. Setiap bentuk kecanduan itu buruk, tidak peduli apakah narkotika itu alkohol, morfin, atau idealisme. Bagi saya, mimpi adalah bagian dari alam, yang tidak memiliki niat untuk menipu tetapi mengungkapkan sesuatu sebaik mungkin. Karena setiap perubahan harus dimulai di suatu tempat, itu adalah individu tunggal yang akan mengalaminya dan melaksanakannya. Perubahan memang harus dimulai dengan seorang individu, mungkin salah satu dari kita. Tidak ada yang mampu untuk melihat sekeliling dan menunggu orang lain melakukan apa yang dia benci untuk dilakukan sendiri. Kesepian tidak datang dari tidak adanya orang, tetapi dari tidak mampu mengkomunikasikan hal-hal yang tampaknya penting bagi diri sendiri, atau dari memegang pandangan tertentu yang menurut orang lain tidak dapat diterima. Dalam diri kita masing-masing ada orang lain yang tidak kita kenal. Manusia bukanlah mesin yang dapat direnovasi untuk tujuan lain sesuai kebutuhan, dengan harapan akan terus berfungsi secara teratur seperti sebelumnya, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Dia membawa seluruh sejarahnya bersamanya, di dalam strukturnya tertulis sejarah umat manusia. Siapa yang melihat keluar, ia bermimpi. Siapa yang melihat ke dalam, maka ia terbangun.
Kesepian bukan berasal dari keadaan sendiri tanpa orang di sekitar, melainkan dari kondisi tidak mampu dalam berkomunikasi menyampaikan hal yang penting pada orang lain. Bila jalan yang ditempuh seseorang begitu mudah, kemungkinan besar ia sedang mengikuti jalan orang lain. Setiap kehidupan manusia mengandung potensi. Jika potensi itu tidak terpenuhi, maka hidup itu sia-sia. Saat cinta berdaulat, tidak ada keinginan untuk menguasai, dan saat kekuasaan berkuasa, cinta berkurang. Seseorang merupakan bayangan atas yang lain. Kata kebahagiaan akan kehilangan makna jika tidak diimbangi oleh kesedihan. Prestasi yang diraih oleh masyarakat dimenangkan dengan mengorbankan kepribadian. Seseorang melihat ke belakang dengan penghargaan kepada para guru yang brilian, tetapi dengan rasa terima kasih kepada mereka yang menyentuh perasaan manusiawi kita. Kurikulum adalah bahan mentah yang sangat diperlukan, tetapi kehangatan adalah elemen penting untuk pertumbuhan tanaman dan jiwa anak. Menghadapi seseorang dengan bayangannya berarti menunjukkan padanya cahayanya. Jika seseorang tidak memahami seseorang, dia cenderung menganggapnya sebagai orang bodoh. Aku tidak bisa mencintai siapapun jika aku membenci diriku sendiri. Itulah alasan mengapa kami merasa sangat tidak nyaman di hadapan orang-orang yang terkenal karena kebajikan khusus mereka, karena mereka memancarkan suasana siksaan yang mereka timbulkan pada diri mereka sendiri. Itu bukan kebajikan tapi keburukan. Dalam semua kekacauan ada kosmos. Dalam semua kekacauan ada tatanan rahasia. Dari tengah kehidupan dan seterusnya, hanya dia yang tetap hidup yang siap mati dengan kehidupan. Hancur kita adalah ideologi, mereka adalah antikristus yang telah lama dinantikan. Itu semua tergantung pada bagaimana kita memandang sesuatu, dan bukan bagaimana mereka itu sendiri. Kata keyakinan adalah hal yang sulit bagi saya. Saya tidak percaya. Saya harus memiliki alasan untuk hipotesis tertentu. Entah saya tahu sesuatu, dan kemudian saya mengetahuinya, saya tidak perlu mempercayainya.